Oke, untuk tutorial kali ini kita akan lanjutkan materi setelah UTS. Oh iya, untuk soal UTS belum dibahas nggak ya? Biasanya kalau soal UTS dibikin pembahasannya juga sih, tapi kayaknya nggak langsung di Menara Ilmu. Kalau kalian lihat di sini, ujian tahun sebelumnya ada yang pembahasannya dimuat di sini. Karena nggak ada request juga, nggak ada request kan? Responsnya dua ini yang kemarin. Oke, karena tidak ada request dari kalian, aku lanjut bahas materinya berdasarkan informasi dari Pak UH saja. Kalau menurut informasi dari Pak UH, ini sudah sampai si rekurensi sudah, fungsi pembangkit sudah. Kalau barisan Fibonacci udah masuk belum ya? Masih di relasi rekurensi. Kalau secara khusus belum, Kak. Fungsi pembangkit udah? Udah, habis UTS langsung fungsi pembangkit. Langsung fungsi pembangkit. Berarti yang ini belum? Yang mana? Kalau yang ini, kalau yang relasi rekurensi? Baru ini tadi, pagi ini tadi. Oh gitu. Berarti urutan materinya gak berbeda. Tapi kalau baru berarti anu ya. Wah, aku harusnya perlu join elok sih. Oke, nggak apa-apa. Berarti, oke, fungsi pembangkit yang kalian pelajari itu baru menentukan fungsi pembangkit atau pemanfaatan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi semacam ini? Masih terbiasa, Kak, kayaknya. Masih belum ada hubungan Oke, kalau belajarnya. gitu, habisnya, oke, nah, mana tadi ini? Loh, perasaan aku buka taklus ya tadi. Oh, enggak. Dari sini dulu aja berarti. Oh, kalau gitu, oke, berarti karena aku kemarin pas ngambil materi juga diajar Pak UH loh, dan urutan materinya dari referensi dulu. Tapi kalau belum, berarti kita nggak usah ke sini dulu. Dari awal aja berarti. Bentar, kenapa nggak pindah? Oke, kan aku perlu lihat materinya ya. Salah satu dari kalian, biasanya tadi sih. Aku boleh bisa di-share materinya nggak ya? Penasaran aku soalnya Materi apa, Kak? materi yang di kelas Pak UH bisa dihitung nggak? Di di situ ada. Di mana? Di sini. Iya, materi Oh, fungsi sebentar pembangkit. sebentar. Berarti Pak UH tuh ngajarnya dari sini dulu. Biasanya PPT dan di bawah itu Enggak, ada maksudnya PPT. materinya ini dulu setelah UTS. Ada di situ materi. Bentar, kalian belajarnya udah sampai mana yang? Fungsi pembangkit sudah selesai. Oh, iya. Oh, udah. Yang ini berarti udah. Yang penting tuh sebenarnya, yang penting. Bukan yang penting sih biasanya. Kalau untuk matematika di seri 2 tuh kita belajar fungsi pembangkit tujuannya buat nyelesain ini. Relasi. Berarti ini udah. Kayaknya belum. Oh, Nggak tahu. belum. Aku lupa. Tapi kayaknya belum belum entah. Aku juga lupa. Oke, oke. Lupa. Kayaknya masih fungsi pembangkit sama kayak belum pernah bersatu gitu. Tapi juga kurang tahu. Ini udah minggu ketiga ya. Sudah. Ya oke lah. Ya aku coba sampaikan yang aku dapat waktu aku ngambil ini aja ya. Ya harusnya mungkin urutannya aja yang beda. Fungsi pembangkit itu kalau waktu aku ngambil matematika discrete 2 ya. Itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan relasi rekurensi. Jadi kalau waktu itu masuknya relasi rekurensi dulu. Oh, Kalau tahun ini tadi pas belajar relasi rekurensi itu malah nggak kebayang ada hubungan sama fungsi pembangkit, Mas. oh, berarti yang ini belum dibahas yang bagian yang selesaikan dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nih, ini. Oke. Soalnya dulu itu kan kayak relasi rekurensinya setelah fungsi pembangkit. Iya. Oke, tapi kalau relasi rekurensi udah masuk dikit, berarti tadi ini berarti udah masuk Udah, sampai mana? Berarti yang kedua belum ya? benar. Udah apa belum ya? Kayaknya udah. Yang Udah spinner, udah run, ya udah jauh sampai udah selesai. jauh. Tapi Yang tapi mungkin pemahamannya udah. masih belum itu kan. Masih berat kemarin itu pusing terus nggak terlalu ngikutin yang Oh, oke. Ya mungkin yang lain juga untuk relasi rekurensinya sudah sampai mana? Yang ini apakah sudah? yang lain. Masudin. Ya siapapun lah. Ya mungkin. Coba Masudin. Ya kalau yang ini mesti udah sih. Atau kita bahas yang homogen dulu. Kalau yang homogen doang dikit sih. Oke lah, kita bahas dari yang homogen dulu aja berarti. Tapi nggak usah detail sih. Ini nggak terlalu nganu. Oke, kita ke sini. Si linear homogen dulu berarti. Oke, takutnya belum. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau kalau udah ya berarti ngulangin dikit. Oke, untuk relasi rekurensi linear itu dia memiliki bentuk umum. Jadi sebenarnya relasi rekurensi itu semacam cara lain untuk menyatakan barisan. Kalau barisan yang kalian mungkin kenal waktu SMA gitu, itu barisan yang rumus eksplisitnya diberikan kan. Maksudnya rumus eksplisitnya diberikan itu adalah ya semacam ini. Kalau barisan aritmatika, misalkan kalian belajar barisan waktu SMA kan mungkin UN. Kalau barisan aritmatika misalkan UN sama dengan 3n+5. Kalau barisan geometri ya misalkan UN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dan lain-lain. Nah ini tuh namanya adalah rumus eksplisit.
rumusnya benar-benar diberikan sehingga kalian bisa langsung menentukan U sekian ya, misalkan U10, U20 bisa langsung ditentukan kalau diketahui ini. Nah, ini rumus eksplisitnya adalah salah satu cara menyatakan barisan. Cara lain untuk menyatakan barisan itu adalah relasi rekurensi. Jadi kita nggak dikasih eksplisit UN-nya sama dengan sesuatu dalam N, tapi UN ini kita nyatakan sebagai sesuatu dari suku sebelumnya. Pakai A aja ya, kalau misalkan A. AN sama dengan 2AN min 1 misalnya. Kok 2AN? Suku sebelumnya ya. Atau bisa juga AN ini dinyatakan sebagai suatu fungsi dari dua suku sebelumnya, misalkan 3AN min 1 dikurangi 2AN min 2 tambah apalagi misalkan N atau apa, atau 2 gini, dan lain-lain. Nah, untuk yang linear homogen itu bentuk umumnya itu adalah CN sama CNAN ditambah. Jadi kalau linear itu, oke lah, CN min 1, AN min 1 tambah CN min 2, AN min 2 ditambah CN min K ya, AN min K sama dengan 0. Oke, ini supaya tidak ambigu. Jadi barisannya tuh yang AN, bentuk umum, relasi, rekurensi dari barisan AN. Oke, jadi yang jadi suku-suku barisan itu yang ininya ya. Kemudian C-nya itu CN dengan CN, CN min 1, dan seterusnya sampai CN min K ini adalah konstanta. Khususnya di sini bilangan real ya kalau dalam hal ini. Oke, contohnya apa? Contohnya itu adalah yang tadi di awal aku tulis ya. Oke, jadi suku barisannya ini tuh dikalikan dengan konstanta, bukan suatu fungsi dalam N. Misalkan ini 2AN dikurangi N min 1 ditambah AN min 2 sama dengan 0. Bisa juga bentuk lainnya AN-nya di satu sisi sendiri, yang lainnya di ruas kanan. Ini bisa aja. Akan lagi AN min 3 sama. Oke, contoh yang bukan ya, biar bisa kalian bedain. Contoh yang bukan relasi rekurensi linear homogen itu yang pertama, misalkan kita punya 2AN dikurangi 3AN min 1 sama dengan N kuadrat. Ingat kalau di sini tuh bentuknya cuman seperti ini ya. Kalau yang homogen tuh suku barisan dikalikan konstanta ditambah suku kesekian kali konstanta dan seterusnya sama dengan 0. Jadi suku-sukunya tuh cuman bentuknya konstanta kali suku barisan, nggak ada suku lain. Kalau di sini yang membuat dia tidak homogen adalah suku ini. Ini kan bukan suku barisan kali konstanta ya. Contoh lain misalkan punya NaN dikurangi AN min 1. Oke, tadi Cn sampai Cn min K-nya ini harus berupa konstanta ya. Sedangkan di sini koefisien dari AN ini adalah bukan konstanta, tapi suatu bentuk yang bergantung pada N. Jadi ini juga bukan relasi rekurensi linear homogen. Linear ya. Contoh lain yang bukan misalkan AN sama dengan 2AN min 1 ditambah AN min 2 kuadrat. Di sini ada suku yang dikuadratkan, jadi ini juga bukan relasi rekurensi linear mungkin. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menyelesaikannya. Nah, seperti yang tadi di awal aku bilang, kalau kalian diberikan rumus eksplisit, katakan UN sama dengan 2N plus 3, gini kan, kita bisa menentukan suku berapapun dengan mudah kan. Kalau ditanyain U12 ya tinggal masukin aja gitu. Nah, tapi kalau kita diberikannya itu seperti ini atau seperti ini, misalkan diketahui suku awalnya yang atas misalnya, nah, nolnya katakan 1, A1-nya itu adalah min 1. Nah, berarti kan ya kita kalau mencari A2 kan masih mudah. Sebagai gambaran misalkan yang tadi aja ya. Kalau misalkan, oke lah contoh lain. Kalau kita misalkan diberikan AN sama dengan 2AN min 1 dikurangi AN min 2, terus jangan ini plus 3AN min 2 dengan diberi syarat A0-nya itu 1, tadi berapa? Satunya min 1. Jelek nggak ya? Oke, kita coba aja ya. Kalau kita diminta mencari A2, ya A2 kan berarti tinggal N-nya diganti 2 ya. Kalau N-nya diganti 2 kan berarti ini 2A1 ditambah 3A0. Oke, 2A1 itu berarti 2 kali min 1 ditambah 3 kali A0. A0-nya 1 ya. Berarti ini 1. Iya benar kan. Bentar, kayaknya nggak bagus deh 1 min 1. 1, 2 aja. Oke, 1, 2. Berarti ini 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 7. Kalau mencari A3, ya masih bisa lah ya, kalau kecil-kecil masih bisa di list seperti ini kan. Ini N-nya ganti 3 kan, 2 kali A2, A2-nya ditambah 3 kali A1. A1-nya adalah 14 ditambah 6 itu 20, dan seterusnya. Oke, tapi ini cuma untuk suku yang kecil. Bagaimana kalau yang ditanya besar gini kan, A90. Masa kalian mau ngitung satu-satu dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan secara umum kita juga bertanya-tanya AN-nya sama dengan apa, bisa tidak kita bawa ke bentuk eksplisit kan. Kalau kita bisa dapat rumus untuk AN-nya kan lebih
lebih mudah kan, ya tinggal masukin aja. Seperti tadi kalau yang UN sama dengan 2N plus 3 atau 2 kali 3 pangkat N misalnya. Yang tujuan kita di sini adalah kalau kita punya relasi seperti ini, kita pengen cari AN-nya itu sama dengan apa, rumus eksplisitnya. Oke, aku aslinya udah nyiapin ini, tapi kalau belum ya nanti aja dulu. Oke, kita sekarang langkah umumnya masih ini. Kok maksudnya menentukan solusi ya? Maksudnya solusi itu adalah ya tadi itu AN-nya itu sama dengan apa rumus eksplisitnya. Solusi. Oke, misalkan kita punya, misalkan diberikan relasi rekurensi. Bentar, kalau yang di sini itu diberikan secara umum atau umumnya. Berikan relasinya itu misalkan seperti yang di depan tadi ya. Nah, kok di sini simbolnya kayaknya nggak pakai, ya tapi sama aja sih. Kayaknya ini ada dari C0 AN, C1 AN plus 1. Oke, kita sesuaiin di sini aja deh ya. Jadi yang di depan kan. Jadi relasinya bentuknya C0 AN ditambah. Tapi sebenarnya ya sama aja ya. C1 AN plus 1 tambah CK AN plus K sama dengan. Oke, langkah pertama kita tentukan suatu polinomial yang kita sebut sebagai polinomial karakteristik. Polinomial karakteristik. Polinomial karakteristik itu apa? Ini tak namain. Tentukan polinomial karakteristik dari relasi satu ini. Polinomial karakteristik itu apa? Polinomial karakteristik itu kita peroleh dengan kita bentuk polinomial yang jadi ini semacam di itu ya. Jadi kita lihat AN yang indeksnya paling kecil itu kita jadikan 1, terus yang indeksnya naik 1 ini kita jadikan X, dan seterusnya, berarti ini jadi X pangkat K ya. Jadi X-nya nanti bentuknya seperti ini, C0 tambah C1X. Nanti di sini kan ada C2 AN plus 2 ya. Berarti nanti AN plus 2-nya kita jadikan X kuadrat, berarti nanti C2X kuadrat, dan seterusnya, sampai yang paling belakang itu adalah CK X pangkat K. Nah, tadi koefisien suku dengan indeks terendah itu nggak harus AN. Jadi kalau misalkan aku nulis barisannya seperti yang di depan ini, sebenarnya nggak mas. Kalau aku nulisnya seperti yang di depan ini, berarti suku yang paling rendah itu suku dengan indeks paling rendah kan ini ya. Ya udah, berarti jadi konstanta. Berarti nanti ini Cn min K ditambah di sampingnya kan ada Cn min K plus 1 X-nya. Nah, kalau yang ini itu jadiin X pangkat 0 atau 1, kalau ini X pangkat 0 berarti kan nanti itu jadi sama ya, X pangkat K ya. Berarti nanti yang terakhir adalah Cn X pangkat K. Jadi indeksnya mau N-1, N-2 atau N-1, N plus 2 nggak masalah. Yang penting nanti yang indeks paling rendah ini dijadikan X pangkat 0. Nanti indeks yang naik 1 kita jadikan X, dan seterusnya sampai indeks paling tinggi. Jadi nggak masalah sebenarnya mau pakai bentuk yang ini atau yang di sana. Di soal pun juga macam-macam, ada yang pakai N plus 1, N plus 2, ada yang N-1, N-2. Setelah kita menemukan polinomial, kita tentukan akar dari PX. Ya, polinomial kan punya akar kan, juga sudah tahu. Kalau polinomialnya kuadrat, ya cara mencari akarnya bisa difaktorkan atau pakai rumus ABC atau cara lain yang kadang kalian pelajari. Setelah menentukan dari akar, di sini kita punya beberapa kasus. Kita misalkan akarnya ya. Misal akarnya itu adalah R1, R2, dan seterusnya sampai RK. Kalau polinomial berderajat K itu maka banyak akarnya, ada sebanyak K ya. Termasuk yang double, maksudnya kalau misalkan semacam polinomial ini ya. Nah, polinomial ini itu akarnya tetap 2 ya, bukan 1 ya. Akarnya ada 2, yaitu 1 dan 1. Ini akar kembar kan ya, kembar kan tetap di itu. Atau bahasa kerennya, akarnya itu adalah 1 dengan multiplisitas 2. Jadi akarnya itu adalah 1, tapi satunya itu double 2. Itu kita sebut multiplisitas 2. Oke, nah sekarang kalau sudah kita dapat akarnya, kita tinjau beberapa kasus dulu. Pertama, jika R1, R2, sampai RK ini semuanya berbeda, maka solusi dari solusi itu tadi rumus eksplisit dari AN-nya ya, AN sama dengan sekian. Solusi dari 1 itu bentuknya akan jadi AN sama dengan konstanta 1 R1 pangkat N ditambah A2 R2 pangkat N, dan seterusnya sampai AK RK pangkat N. Dengan A1, A besar 1, A besar 2, dan seterusnya sampai A besar K ini itu konstanta. Itu kasus yang pertama. Kasus kedua sekarang kalau ada yang double tadi ya. Jadi
jika R1 itu sama dengan R2, sama dengan dan seterusnya, sama dengan R ke L, katakan. Jadi R1-nya ini ada rangkap sebanyak L, kemudian RL plus 1 sampai RK, ini semua berbeda. Jadi maksudnya adalah ada yang double sebanyak L ini, atau tadi nama lain sebutannya multiplisitas ya. Jadi ada satu akar yang multiplisitasnya itu L, jadi kembar sebanyak L. Kemudian RL dengan yang akar-akar selanjutnya itu beda semua. Dan akar-akar selanjutnya ini juga beda semua. Maka solusi dari relasi satu itu akan berbentuk apa? AN sama dengan A1 atau langsung AL ini aja ya. Oke, jadi di sini nanti ada R pangkat L, tapi nggak serta-merta seperti yang di atas L pangkat N-nya cuma dikalikan AL, tapi di sini kita kalikan dengan suatu polinomial. Nggak gini. 1 ditambah A2N A1 tambah A2N ditambah A3N kuadrat dan seterusnya sampai AL N pangkat L-1 dikali RL pangkat N. Oke, jadi tadi akar yang kembar sebanyak L itu kalau yang di awal tadi kan ini ya, R1 pangkat N itu cuma dikalikan konstanta, R2 pangkat N juga cuma kita kalikan konstanta. Tapi kalau di sini RL pangkat N-nya itu bukan kita kalikan konstanta, tapi kita kalikan bentuk polinomial yang derajatnya adalah L-1. Ini kan polinomial berderajat L-1. Ya sebenarnya yang di atas juga sama, karena kan kalau nggak kembar itu kan bisa kita katakan kembar satu. Multiplisitasnya satu, jadi ini kan sebenarnya polinomial berderajat 0. Ini masing-masing polinomial berderajat 0 kan. Oke, ini aku lanjutkan. RL plus 1 pangkat N dan seterusnya sampai AK. Kalau yang sisanya kan tadi beda. Oke, jadi intinya kalau dia kembar sebanyak L, maka RL pangkat N-nya dikalikan dengan polinomial berderajat L-1. Kalau nggak ada yang kembar, alias kita bisa sebut kembar satu, berarti kan ini polinomial berderajat 0 ya. Polinomial berderajat 0 itu ya tidak lain adalah konstanta. Oke, setelah 3.1, 3.2, kita masuk langkah terakhir, gunakan nilai awal yang diberikan. Oke, gunakan itu maksudnya seperti apa? Kita akan lihat beberapa contoh ya. Oke, kalau baru ini mungkin belum kelihatan, kita langsung masuk ke contoh saja. Contohnya aku ambil dari yang ada di overleaf aja ya. Nomor A dan nomor B yang homogen. A-nya nggak usah. Iya, ini homogen. Iya. Aku jadi pikiran kalau kalian udah bahas fungsi pembangkit tapi belum bahas ini. Maksudnya kalau tahun pas aku ngambil tuh fungsi pembangkit tuh untuk nyelesain ini nggak ada soal yang murni fungsi pembangkit. Pertanyaannya selesaikan relasi rekurensi berikut dengan fungsi. Oke lah, nggak masalah. Kita kesini dulu. Tadi kan katanya materi yang ini udah ya, meskipun lupa sampai mana. Jadi, oke, kalau misalkan kecepatan apa bisa kayak tambahin perintahnya lah ya. Selesaikan relasi. Oh iya, untuk yang proses di depan tuh kenapa bisa seperti itu? Aku dulu juga nggak dikasih buktinya ya. Meskipun di slide-nya ada, tapi nggak dijelasin yang ada polinomial minimal dan seterusnya. Jadi untuk di tutorial ini ya aku berikan ini saja. Karena tutorial juga tujuannya kan bahas soal sih sebenarnya. Cuman karena materinya belum nyampe, ya aku nggak tahu sih tahun ini urutannya gimana. Ya aku sampaikan sesuai urutan yang waktu aku ngambil, semoga bisa mengikutinya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa tanya. Oke, kita diberikan relasi seperti ini. Oke, ini pakainya N-1 N-2 ya. Oke, kan relasi yang itu sebenarnya bisa kita tulis, relasi tersebut bisa ditulis jadi seperti ini ya. AN minus AN-1 minus 2AN-2. Oke, langkah pertama adalah temukan polinom karakteristik. Polinom karakteristiknya. Oke, ini karena baru contoh pertama, aku kerjain dulu ya. Nggak usah tanya-tanya dulu deh. Oke, tadi cara mengkonstruksi polinom karakteristik itu adalah yang koefisiennya paling rendah itu, yang indeksnya paling rendah itu kita jadikan X pangkat 0. Berarti ini koefisien X pangkat 0, nanti ini koefisien X pangkat 1, ini koefisien X pangkat 2 ya. Ya kita punya seperti ini. Oke, sama aja, cuman kalau yang tadi aku tulisnya dari konstantanya dulu kan. Ini aku tulisnya dari yang paling tinggi. Kan sebenarnya sama aja ya. Oh iya, ini ada yang kurang, ini sama dengan 0. Ini cuman ini dipindah ke ruas kiri aja koknya. Kalau mau pakai bentuk yang sebelumnya tuh berarti aku nulisnya aja dari min 2 dulu ya. Min 2 ditambah min 1x ditambah x kuadrat. Ini jadiin x pangkat 0, ini jadiin x pangkat 1, ini jadiin x kuadrat. Oke, tapi aku langsung tulis seperti ini saja. Nanti kalau kalian udah sering latihan soal juga terbiasa. Ini yang indeksnya paling tinggi. Oh, ini berarti x kuadrat minus x minus 2. Kalau udah biasa
Udah banyak latihan. Oke, polinom karakteristiknya ini dengan akar, oke langsung difaktorkan aja ya. Ini kan tidak sulit untuk difaktorkan, ini X minus 2, X ditambah 1. Polinom karakteristiknya itu ini dengan akar, akarnya itu adalah R1-nya itu sama dengan 2, dan R2-nya sama dengan min 1. Atau sebaliknya sama aja sih. Oke, karena kita sudah menentukan polinom karakteristik, kita sudah mendapatkan akarnya, jadi kita peroleh si-nya itu berbentuk. Oke, ingat ini karena akarnya itu 2 dan berbeda, maka solusinya cukup mudah, yaitu tinggal akar pertama pangkat n, tapi di sini dikalikan konstanta, ditambah suatu konstanta dikalikan akar kedua pangkat n. Oke, ini kita sudah masuk langkah ketiga ya, khususnya di sini 3.1, karena akarnya keduanya berbeda. Oke, langkah terakhir adalah gunakan nilai awal ya, maksudnya nilai awal itu adalah, jadi relasi rekurensi ini nggak bisa kita selesaikan kalau tidak ada nilai awal ini. Kalau nggak ada nilai awalnya ya udah berarti solusinya bentuknya masih seperti ini. Ya A1 dan A2-nya itu masih berupa variabel, tidak bisa kita tentukan nilainya. Tapi kalau kita diberikan nilai awal seperti ini, kita bisa kan solusi apa konstanta-konstanta yang kita pasang di sini. Oke, jadi di sini kita menggunakan nilai awalnya. Oke, kita punya A0-nya tuh 0 dan A1-nya adalah 3 ya. Berarti 0 itu sama dengan A0. A0 itu sama dengan apa? Kita punya AN-nya rumusnya ini. Kalau di sini A0 berarti ya N-nya ini tinggal kita ganti 0 saja. Oke, kalau N-nya kita ganti 0 berarti ini jadi A1, 2 pangkat 0 itu 1 dan ditambah dengan A2. Oke, selanjutnya kita punya 3 sama dengan A1. Kalau kita masukkan 1 ini jadi 2 kali A1. Kemudian yang belakang adalah min 1 kali A2. Oke, jadi kita punya sistem persamaan linear ya. Yang ini kita nggak usah perhatiin sih sebenarnya. Ini cuman sebagai perantara aja kenapa nolnya ini dan kenapa 3 sama dengan ini. Tapi kita pandang saja sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya itu ini nanti variabelnya A1 dan A2. Ya, A1 dan A2 saja. Oke, untuk biar lebih jelas di sini aku tulis samaan jadi 1 plus A2 sama dengan 0. Kemudian 2A1 minus A2 sama dengan 3. Oke, ini nanti akan memiliki solusi. Oke, aku nggak usah mendetailkan di sini ya. Ini persamaan linear biasa kan. Udah kalian pelajari di alih aljabar linear elementer. Atau karena cuma dua variabel ya eliminasi substitusi saja. Nggak usah pakai eliminasi Gauss Jordan. Oke, ini nanti solusinya adalah A1-nya itu 1, A2-nya minus 1 ya. Ya, bahkan ditebak pun juga bisa. Ya, benar kan ya. Oke, ya udah karena kita udah punya A1 dan A2-nya, jadi solusi relasi rekurensinya adalah AN itu sama dengan, ya udah A1-nya kita pasang aja 1 gitu kan. Berarti kan ini 2 pangkat N, kemudian A2-nya min 1, berarti ini minus 1 pangkat N. Oke, jadi ini adalah rumus eksplisitnya atau solusi relasinya. Nah, kalau kita sudah punya ini, maka kita ditanya A berapapun kita bisa menghitung kan. Bisa menghitung itu bukan berarti bisa menghitung sampai bentuk desimal ya, juga kalau misalkan kita ditanya A50 kan 2 pangkat 50 dikurangi min 1 pangkat 50 ya. Ya, min 1 pangkat 50 bisa kita hitung, tapi ininya kita mungkin tidak bisa menulisnya dalam bentuk, tidak bisa menuliskan digit-digitnya karena terlalu besar, tapi kan ini eksak. Ya pokoknya A50 itu hasilnya tepat sekian. Kita tahu persis bahwa nilainya sekian, sekian. Meskipun kita tidak tahu 2 pangkat 50 itu nanti kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal jadi apa. Tapi dengan rumus eksplisit ini kan kita bisa langsung menentukan kan semoga sekian. Oke, ini untuk contoh yang pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, sambil kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, aku akan copy soal kedua. Aku jadi ragu takutnya nanti kalau oke kita selesaikan soal nomor 2 yang masih homogen ya. Mungkin nanti sekalian. Jadi aku kalau cerita lagi aja pas aku ngambil ini. Waktu aku ngambil matematika diskrit 2 urutan materinya itu adalah yang pertama ini dulu relasi rekurensi linear. Terus yang kedua itu barisan Fibonacci dulu. Baru setelah barisan Fibonacci ini harusnya ABC-nya nggak usah. Jadi urutannya sesuai yang aku tulis di sini ya. Ini kenapa urutannya seperti ini? Karena aku waktu ngambil matematika diskrit 2 urutannya emang begini. Jadi yang pertama disampaikan itu adalah relasi rekurensi linear ini seperti yang di nomor section 6 ini, terus kemudian barisan Fibonacci, kemudian yang ketiga baru fungsi pembangkit. Kalau yang tadi berdasarkan informasi dari kalian, iya, kalau yang tahun ini itu dari fungsi pembangkit dulu, tapi belum nyampe barisan, kemudian baru ke sini. Ya, padahal yang ngajar sama-sama Pak Uha ya. Ya mungkin bukan karena Pak Uha-nya sih, karena mungkin memang di. Jadi aku mohon informasi dari kalian juga materinya dasarnya. Oke, untuk soal nomor 2 kita punya relasi seperti ini. Sama seperti tadi, mungkin aku nulisnya lebih singkat-singkat. Relasinya kan bisa kita tulis seperti ini ya. Oke, karena ini sudah soal kedua, sekarang aku mau nanya. Ini polinomial karakteristiknya apa? Ada yang bisa membantu? Oke, Px sama dengan apa? Px. Oke, kayaknya aslinya juga bisa. Oke, ini tinggal itu ya.
sama seperti tadi karena suku dengan indeks paling rendah tuh ini kan sebenarnya oke lah aku tulis gini sekalian biar lebih kelihatan. 1/4 dikalikan AN min 2 sama dengan 0 kan. Berarti ini nanti jadi X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Oke, aku buatnya derajat 2 semua ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kalau derajat yang lain sebenarnya analog. Oke, seperti ini. Oke, ini kalau dipakai bentar, salah ya. Makanya kalian bingung. Ini plus ya. Jangan-jangan nggak ada yang jawab gara-gara ini. Yaitu plus ya. Aku yang salah nulis di sini. Oke, ini kalau difaktorkan menjadi tengah kuadrat kan ya. Sebentar. Iya benar. Oke, berarti kita punya akarnya itu adalah R1 sama dengan R2 sama dengan setengah. Berarti akarnya setengah tapi kembar 2 ya. Atau setengah dengan multiplisitas 2. Oleh solusi relasi tersebut berbentuk. Oke, karena akarnya ada yang kembar, maka kita gunakan bentuk yang di 3.2 tadi ya. Di sini setengahnya itu kembar 2, berarti setengah akan kita kalikan dengan suatu polinomial berderajat kembar 2, karena kembar 2 berarti kalikan polinomial berderajat 2-1 ya sama dengan 1. Di sini A1 ditambah A2N, terus masih dikalikan di sini setengah pangkat N. Oke, bentuknya seperti ini ya kalau akar kembar. Karena setengahnya itu kembar, maka setengah kita kalikan, karena setengah kembar 2, maka kita kalikan bentuk polinomial dengan derajat 2-1. Oke, selanjutnya langkah berikutnya sama, kita akan menggunakan nilai awal. Gunakan nilai awalnya. Kita peroleh apa? Yang pertama kalau A0 itu 4 ya. Berarti 4 itu sama dengan A0 sama dengan, ini kalau kita masukkan 0, berarti ini jadi A1 tambah 0, ini jadi 1. Oke, berarti cukup mudah ya. Ternyata langsung begini. Kemudian kalau kita masukkan N-nya 1, berarti 3 itu sama A1 sama dengan, kalau kita masukkan 1, berarti ini A1 tambah A2 kali setengah ya. Oke, geser sedikit ke atas. Berarti dari sini, berarti bisa langsung ya. Oh, A1-nya sudah tahu, A1 plus A2-nya sama dengan 6. Jadi ini kita oleh A2 itu, atau A2 itu sama dengan 6 dikurangi A1. Kemudian A1-nya udah tahu 4, berarti dikurangi 4 sama dengan 2. Oke ya sudah, karena sudah berarti solusi dari relasi rekurensi tersebut adalah apa ya, tinggal kita masukkan saja ke sini ya. Jadi AN itu sama dengan A1-nya itu adalah 4, 2-nya itu adalah 2 kalikan dengan setengah pangkat N. Oke, kalau mau dituliskan dalam bentuk yang lain kan jadi 2N ditambah 4 dibagi dengan 2 pangkat N ya. Oke, jadi ini untuk nomor 2 untuk kasus kalau ada akar kembar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nomor 2 atau nomor 1 tadi. Oke, berarti fungsi pembangkitnya habis UTS, habis libur Idul Fitri. Malah terlalu awal ya, tapi udah 3 minggu tuh harus. Itu defaultnya sih ya, tutorialnya itu yang pertama di minggu 3, minggu 5, minggu 7. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan saja. Karena tipe-tipenya cuma 2, kalau yang homogen ya, hanya kalau nggak akarnya beda semua, akarnya ada yang sama. Dan dua-duanya udah kita berikan contoh di sini. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan, tidak ada pertanyaan kan ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita masuk saja ke relasi rekurensi linier yang non homogen. Tadi aku tanya udah sampai sini atau belum, sepertinya tidak deh. Kalau nggak ada yang ingat, jangan-jangan memang belum. Tapi rasanya kalau aku mau bahas fungsi pembangkit tuh, cara menentukan fungsi pembangkit dari barusan berikut itu kayak soal-soal yang jarang keluar. Tahun lalu sih ya, kalau tahun ya kalau kalian lihat soal-soal tahun mana sih tadi yang tentang, ya soalnya seperti ini. Coba ini ada soal UTS nggak? Oh ini ya. Kayaknya di bawah ada soal ujian 2021. Nah, bahkan lebih susah ya barisannya. Nanti kalau fungsi pembangkit tuh biasanya digunakan untuk menyelesaikan barisan yang aneh-aneh seperti ini. Ini bukan linear homogen ya, jelas bukan linear dan tidak homogen juga. Oh, maksudnya oke. Nah, memang kalau tahun lalu ujian tentang fungsi pembangkit itu seperti ini. Jadi kalau kalian udah diajarin fungsi pembangkit tapi belum belajar relasi rekurensi ya, menurutku kayaknya soal yang murni tentang fungsi pembangkit itu enggak. Tapi kalau kalian mau punya pertanyaan tentang itu juga nggak apa-apa sih. Ya itu kan sebagai dasar ya menentukan fungsi pembangkit dari suatu variabel. Nah, tapi karena tidak ada pertanyaan, oke kita lanjutkan saja ke sini ya. Urut saja. Oke, jadi kalau yang non homogen itu bentuk umumnya sama seperti yang ini ya. Cuma bedanya aku pakai 0 aja nih. 0 AN ditambah C1 AN plus 1. Aku pakai yang plus 1 aja dulu deh. CN plus 2 AN plus 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CN N plus K itu sama dengan Fn ya. Jadi di sininya bukan 0 tapi ada suatu fungsi dalam N. Rekurensi barisan N. Oke, ya bedanya cuma di sini. Untuk umumnya loh, tapi nanti cara menyelesaikannya jelas sangat berbeda ya. Oke, untuk contohnya itu adalah ini ya. Ini adalah relasi rekurensi linear non homogen karena di ruas kanan
misalnya itu ada suatu fungsi dalam N ya. Nah, suatu fungsi dalam N ini bisa macam-macam. Ya, contohnya tadi bisa kuadrat, atau misalkan kan 5 pangkat N, atau yang lain, yang aneh-aneh seper N. Ya kan, di kalkulus kan udah belajar fungsi macam-macam kan, sin N, len N, dan lain-lainnya. Oke, cuman untuk kasus ini, untuk di matematika diskrit ini, waktu aku ngambil ya, harusnya tahun ini juga sama sih, kalau semoga memang materinya sama ya, cuman urutannya aja yang beda. Soalnya Pak Wah juga masih pakai sumber yang sama seperti waktu aku ngambil dulu. Kayak cuma urutan oke, yang akan kita pelajari dari cara mencari solusi relasi tersebut untuk meskipun tadi Fn itu secara umum bisa macam-macam bentuknya, tapi di sini kita cuma mempelajari cara mencari solusi untuk Fn-nya itu berbentuk konstanta. Di bawah aja deh, konstanta dikali enggak konstanta sih, gini-gini. Pakai apa simbolnya ya kok di sini? Di sini itu simbolnya menggunakan B ya. Oke, sebenarnya ada di sini sih. Ini B0 tambah B1N ditambah BP ya, ditambah BP pangkat NP dikalikan dengan R pangkat N. Oke, jadi yang akan kita pelajari di sini itu Fn-nya berbentuk suatu polinomial ditambah konstanta pangkat N. Oke, jadi tadi secara umum Fn-nya memang bisa macam-macam, tapi yang akan kita pelajari itu adalah untuk yang Fn-nya bentuknya seperti ini. Polinomial berderajat T dikalikan dengan Rn pangkat T. Dan aku lihat di sini pakai Oke, sekarang cara mencari solusinya bagaimana? Oke, untuk yang non homogen itu solusinya bisa kita pecah jadi dua. Ada yang disebut solusi homogen dan ada solusi khusus atau solusi parsial. Oke, yang tadi yang pertama kita tentukan solusi homogen. Sebenarnya bukan solusi homogen, solusi dari relasi rekurensi homogen yang bersesuaian. Oke, maksudnya relasi rekurensi homogennya kenapa nggak ketulis? Padahal dia di sini homogen yang bersesuaian. Oke, apa maksudnya relasi rekurensi homogen yang bersesuaian? Itu kan relasi yang diberikan itu ini ya. Ini tadi ya, dua ya. Yang bersesuaian dengan dua, yakni maksudnya itu adalah ya persamaan nomor dua tapi suku non homogennya yaitu Fn-nya itu kita hapus. Seperti ini kan jadinya. Oke, jadi solusi homogen itu yang dimaksud solusi homogen adalah solusi dari bentuk ini. Jadi kalau kalian dikasih bentuk ini, yang dimaksud dengan solusi homogen atau solusi dari relasi rekurensi homogen yang bersesuaian itu adalah solusi dari ini di sama 0. Oke, untuk yang nomor satu ini solusinya kita notasikan cuma notasi karena itu solusi homogen, maka kita simpulkan dengan ANH seperti ini. Nah, kemudian yang nomor 2 itu namanya yang pertama solusi homogen. Sekarang yang kedua adalah tentukan kita cari solusi yang kita sebut sebagai solusi parsial atau solusi khusus dari dua. Oke, ini kita notasikan dengan, saya notasinya tak tulis di awal aja. Karena parsial maka kita notasikan dengan ANP ya. Nah, ini itu seperti apa? Solusi parsial itu seperti apa? Itu kalau misalkan di tempat kalian sudah maghrib dan udah waktu berbuka bisa keluar saja, tidak apa salah. Jangan lupa presensi. Ya sebenarnya nggak hanya pas bulan Ramadan sih, kalau misalkan di hari biasa memang udah itu, tempatkan sudah maghrib ya kalau mau ikut juga nggak apa-apa, tapi kalau izin keluar juga nggak masalah. Ya karena kalau online kan memang susah ya kalau harus menyesuaikan waktu sholat setiap zona waktu. Oke, ANP ini seperti apa? Kita juga ANP-nya tuh bentuknya seperti ini ya. Jika cukup nggak ya terus sih. Ini aku nomorin 3. Jadi cara menentukan ANP itu adalah aku nulis gini aja. Jadi sebenarnya mencari ANP itu adalah kita cari akar karakteristik dulu dari ini, dan otomatis akar karakteristik dari ini pasti kita cari ya, karena untuk mencari ANH, kan kita pakai cara yang di depan. Nah, kalau pakai cara yang di depan otomatis akar karakteristik dari persamaan ini kita akan cari. Akar karakteristik yang R1 sampai RK tadi. Nah, kemudian untuk menentukan ANP ini kita bandingkan K buah akar yang kita peroleh di sini dengan R yang ada di sini. Jadi aku sini jika R adalah akar dari polinom karakteristik dari 3. Jadi persamaan 3 ini kan punya polinom karakteristik ya. Cara menentukannya ya seperti yang di depan tadi. Nah, kemudian kita bandingkan K buah akar yang kita dapatkan di sini tadi dengan nilai R ini. Kalau R itu adalah akar dari polinomial karakteristik 3 dengan multiplisitas. Multiplisitas itu tadi kembar berapa dengan multiplisitas M, maka ANP-nya ini itu akan berbentuk. Jadi sebenarnya solusi parsial atau solusi khusus itu bentuknya mirip-mirip. Jadi kita copy dulu. Jadi dia itu bentuknya adalah, kalau di sini polinomial, ini polinomial berderajat T, maka solusi khususnya nanti juga
akan memuat polinomial berderajat T. Kemudian belakangnya persis kalau di situ ada R pangkat N, di sini juga ada R pangkat N. Nah, tapi ada tambahannya, yaitu di depan sini kita kalikan dengan N pangkat M. Jadi yang belakangnya ini tuh meniru Fn-nya. Kalau Fn-nya itu di sini polinomial berderajat T kali R pangkat N, maka di sini itu bentuknya juga polinomial berderajat T dikali R pangkat N. Kemudian di depan kita kalikan dengan N pangkat M. Dengan M itu apa? M itu adalah multiplisitas tadi banyak kembaran ya. Multiplisitas akar nilai apa? Multiplisitas dari R pada akar-akar polinomial karakteristik 3 yang ini. Jadi ini kalian cari akar karakteristiknya, terus kalian lihat yang nilainya sama dengan R itu double berapa, katakan atau kembar berapa, katakan kembar M, maka di sini dikalikan dengan N pangkat M. Oke, ini belum selesai ya ternyata, aku baru nyadar. Kirain udah selesai. Itu kan baru solusi khusus sama solusi homogen ya. Terus solusi aslinya itu yang mana? Solusi relasi 2. 2 itu yang awal ini ya. Itu bukan adalah sih, berbentuk dulu ya. Berbentuk apa? Berbentuk AN itu sebenarnya kita tinggal menjumlahkan solusi homogen dengan solusi parsialnya. Oke, tapi kalau diperhatikan di sini kan masih banyak konstanta ya. Nanti ANH kan masih ada konstantanya tadi yang A besar 1, A besar 2 tadi. Di sini pun masih ada konstanta juga. Jadi untuk makan konstanta itu sama seperti yang di awal, kita gunakan syarat awal. Nilai awal. Awal untuk menentukan nilai konstanta yang belum diketahui. Oke. Setelah aku review, kalian apakah jadi ingat ini materi ini udah atau belum? Atau tetap lupa? Tetap lupa kemungkinan berarti emang belum. Oke, mungkin kita akan bahas contohnya dulu. Nah, di sini aku udah nyiapin, ya karena tadi rencanaku emang, karena asumsiku urutan materinya seperti tahun lalu, maka ya rencanaku adalah bahas ini ya cepet aja. Ini siapa? Ya bahas ini ya cepet aja karena ya kan ya seperti yang bilang tadi, asumsinya udah perkuliahan minggu ketiga, kalau materi pertamanya ini berarti kan selesai. Jadi ini cepet aja karena relasi rekurensi linear itu caranya itu benar-benar standar. Sedang nggak ada ide-ide khusus, prosedurnya itu udah jelas, makanya asumsiku tadi kalau udah minggu ketiga materi ini udah, berarti yang ini cepet aja. Terus nanti kita bahas variasi soalnya yang gak aneh-aneh gitu, terus ke barisan Fibonacci, terus fungsi pembangkitnya tuh yang untuk menyelesaikan relasi rekurensi ya, bukan fungsi pembangkit teorinya, bukan fungsi pembangkit dari barisan ini. Kalau gitu kita masuk dulu ke contohnya. Oke, contohnya ini ya. Jadi kita diberikan relasi rekurensi linear non homogen. Oke, nomornya aku lanjutin aja ya. Tadi udah 2 contoh, ini berarti contoh yang ketiga. Oke, selesaikan relasi rekurensi ini dengan nilai awalnya adalah ini. Oke, wah ini pembahasannya udah tak tulis ya, nggak seru ya. Bisa aku tanya, kenapa di sini cos NP? Padahal yang kita pelajari katanya bentuknya ini kan. Ya ini secara sekilas untuk 18N cos NP ini bukan bentuk yang kita pelajari. Nah terus kenapa dikeluarin? Ternyata sebenarnya bentuk ini tuh juga bentuk yang kita pelajari, cuma dikemas dalam bentuk yang berbeda aja ya. Oke, udah tak tulis di bawahnya. Sebenarnya jadi relasi yang di atas itu bisa kita tulis seperti ini ya. Numberingnya aku lanjutin aja. Tadi kan 3 kan. Nih, relasi yang ini itu bisa kita tulis sebagai ini. Jadi AN sama dengan AN-1 tambah 2 AN-2 ditambah 18N. Nah, nilai dari cos NP itu sebenarnya adalah -1 pangkat N. Oke, kenapa bisa seperti itu? Coba kita amati saja. Kalau cos dari 0 kali pi, bukan cos 0 ya, cos 0 itu kan 1 ya. Kemudian kalau cos dari 1 pi, oke kan pasti tahu lah, cos pi itu kan -1. Kemudian cos dari 2 pi, nah kan sebenarnya fungsi trigonometri itu kan periodik dengan periode 2 pi ya. Jadi kan ini kalau udah 2 pi berarti balik lagi ke sini, berarti ini adalah sama dengan 1. Kalau cos 3 pi, oh berarti balik lagi ke sini kan, berarti -1 dan seterusnya. Nah kalau diamati, kalau n-nya kita masukkan genap itu hasilnya 1, kalau n yang kita masukkan ganjil hasilnya -1. Berarti secara umum kan sebenarnya cos NP itu berdasarkan pengamatan di atas. Ini bukan bukti formal ya, nggak bisa berdasarkan pengamatan di atas ya, tapi kalian nanti bisa menggunakan, bukan induksi juga sih, dibagi kasus n-nya genap, n-nya ganjil. Kalau n-nya 2k jadi apa, kalau n-nya 2k plus 1 jadi apa, nanti kalian peroleh. Kalau n-nya genap ternyata hasilnya 1, kalau n-nya ganjil itu -1, berarti cos NP itu sebenarnya adalah -1 pangkat. Jadi cos NP yang di sini bisa kita ganti dengan ini. Nah, kalau kita dapat bentuk ini bentuk yang kita pelajari kan. Jadi ini adalah polinomial berderajat 1 dikali konstanta pangkat n. Ini tidak lain adalah bentuk yang kita pelajari di depan. Oke, sekarang sudah. Oke, mungkin satu soal lagi tadi ya. Ya, aku tadi review materi karena takutnya ada yang belum soalnya
kayak itu tadi urutannya beda. Oke, menurut yang petunjuk di sini, yang pertama kita harus tentukan solusi dari relasi rekurensi homogen yang Oke, kalau kita punya relasi ini, relasi homogen yang bersesuaian ini, ganti warna. Relasi homogen yang bersesuaian ini itu adalah ini kan ya, AN, langsung aku pindahin aja. Kurangi AN min 1 kurangi 2 AN min 2 sama dengan 0. Ini adalah relasi reaksi homogen yang bersesuaian dengan persamaan 3 ya. Bentar. Nah, nanti beberapa yang aku coret-coret tuh memang aku hapus ya. Jadi, tapi nanti kan ada rekamannya. Ya langkah baiknya kan memperhatikan di sini. Tapi kalau belum paham bisa lihat rekamannya lagi. Kemudian mungkin pertemuan berikutnya kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Ya, tapi kalau bisa ya langsung ditanyakan saja di sini ya. Jadi relasi rekurensi linear homogen yang bersesuaian itu adalah ya sebenarnya ini sih. Ini suku embel-embel di sini kita potong. Nah, kemudian kita selesaikan relasi rekurensi yang di sini. Nah, cara menyelesaikan relasi rekurensi ini kan homogen. Berarti pakai cara yang di depan ya, kita bentuk polinom karakteristiknya, yaitu ini. Kenapa ini? Ini kan sebenarnya sama persis kayak yang di depan tadi ya. Jadi ya polinomnya sama. Kemudian ini itu kita faktorkan menjadi ini. Berarti kita peroleh akar karakteristiknya adalah 2 dan jadi kita peroleh solusi homogennya atau ANH-nya itu sama dengan 2 pangkat N kali konstanta ditambah min 1 pangkat N kali konstanta ya. Karena akarnya beda kan, akarnya beda berarti kan cuman akarnya pangkat N kali konstanta tambah akar kedua pangkat N kali konstanta. Di sini konstantanya aku menggunakan A dan B, ya tapi sama aja kalau kalian mau pakai A1 dengan A2 juga sama aja. Oke, jadi kita peroleh ANH-nya tuh ini. Oke, ini jangan langsung kalian cari A sama B-nya ya, terus masukin ke sini, terus cari A sama B-nya. Oh, maksudnya nggak gitu, Ting. Kalau yang homogen tadi, ini kan langsung kita cari nilai A dan B-nya menggunakan. Oke, tapi kalau di sini jangan langsung ke situ, seperti petunjuknya tadi, kita harus mencari ANP-nya dulu ya. Jadi perlu diperhatikan beda dengan homogen. Kalau setelah kita punya ini ya udah kita simpen dulu ya. Jangan masukin ini ke sini ya. Jadi kita lanjut cari dulu solusi parsial atau ANP. Oke, berikutnya kita perhatikan suku non homogennya yaitu Fn-nya sama dengan ini kan. Oke, ini bentuknya polinomial kali konstanta pangkat n. Seperti bentuk yang kita pelajari di depan. Oke, kita perhatikan 18n itu berderajat 1 ya, polinom berderajat 1. Kemudian diperhatikan juga R-nya. Ini kan R ya, kalau kita sesuaikan dengan bentuk yang di depan kan polinom dikalikan dengan R pangkat N. Berarti kalau kasus ini kan R-nya 1 ini ya, min 1 ini. Nah, kita bandingkan R yang di sini dengan akar karakteristik ini ya. Kita peroleh min 1 itu, R, itu adalah akar dari PX, akar dari ini kan ya, dengan multiplisitasnya adalah 1. Ya sebenarnya multiplitas 1 itu artinya nggak ada kembarannya. Nih ya, jadi min 1 yang di sini itu ternyata merupakan akar dari polinom karakteristik yang di atas dengan multiplisitas 1. Ini kan min 1-nya cuma ada 1, jadi multiplisitasnya. Oke, maka solusi parsialnya atau ANP-nya seperti yang dipelajari di depan itu bentuknya adalah yang belakang ini kayak semacam kita copy ya. Jadi sama seperti yang di sini kan 18n itu kan polinomial berderajat 1, terus ini min 1 pangkat n. Jadi di sini kita tulis polinomial berderajat 1, ini kan derajatnya 1 dikali min 1 pangkat n. Di depannya kita kalikan dengan n pangkat m. Dengan m-nya ini yang aku warnain ungu ini adalah multiplisitasnya ini kan, multiplisitas dari min 1. Karena min 1-nya tuh kembar 1, alias nggak kembar sih. Jadi di depan kita kalikan dengan n pangkat 1. Dan itu menjadi bentuk. Oke, oh iya, sepertinya ada yang lewat. Jadi ANP-nya ini itu sebelum ke langkah 3 itu sebenarnya ANP-nya kita cari dulu. Termasuk ininya itu kita cari dulu. Oke, cara mencari P0, P1-nya itu adalah substitusikan ke 2 ya. Untuk mencari nilai PI. PI ini maksudnya ya P0 sampai PT. Oke, jadi kalau solusi homogen itu jangan kalian masukkan dulu. Jangan masukkan ke persamaan maupun jangan manfaatkan nilai awalnya. Tapi untuk solusi khusus atau solusi parsial ini, kita cari dulu P0 sampai PT-nya dengan cara memasukkan ini ke Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh ini. Jadi setelah kita dapat ANP-nya yang ini, kita masukkan ANP ke persamaan 3 ya. 4 ya. Ya, persamaan 4 tidak lain adalah yang ya ini relasi yang diberikan ini. Jadi kita peroleh, ya benar-benar kita masukin aja, cuman ya kita masukin. Jadi ANP kan relasinya tadi seperti ini. N sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2 ditambah 18 kali N kali min 1 pangkat N. Ini kita masukkan ke sana, itu kita peroleh ini ya. Oke, selanjutnya, ini kehapus ya ini. Oke, selanjutnya ANP-nya itu ya sama dengan ini kan tadi di depan. Nah, untuk AN-1P-nya itu ya
tinggal bentuk ini tapi n-nya diganti n-1 kan. Jadi ini C kali n-nya ganti n-1 jadi ini, terus ini kali jadiin n-1 juga yang di sini, termasuk di bagian pangkatnya juga kita jadikan n-1. Dan ditambah 2 sama di sini ada n-2p, ya n-nya kita ganti n-2 di sini, ganti ini kita ganti. Seperti itu, terus yang belakang ya tidak ada masalah, ini tetap seperti ini kan. Oke, selanjutnya kita dari sini ke sini itu kita bagi dengan -1 pangkat, yang pangkatnya paling kecil itu ini kan. Jadi sekarang kedua ruas kita bagi dengan -1 pangkat n. Jadi kita peroleh ini kalau dibagi -1 pangkat n-2 kan jadinya ini. Ini kalau kita bagi dengan -1 pangkat n-2 jadinya ini sendiri kalau dibagi dengan -1 pangkat n-2 jadi 1 kan, makanya nggak aku tulis. Terus ini kalau kita bagi dengan n-1 pangkat 2, n-1 pangkat n-2 jadinya bisa ada pangkat 2-nya ya. Iya, kok hilang ya, tapi ke bawahnya bener kan. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita bongkar persamaannya. Kita hitung dulu ya. Berarti -1 pangkat 2 ini kan 1, -1 pangkat 1 ini -1 ya, makanya di sini ada min, terus di sini juga min. Jadi kan ini -1-nya kita kalikan ke depan kan ya, kalikan ke sini dengan kalikan ke sini. Jadi kita peroleh bentuk yang di bawah ini. Terus kemudian kalau yang ini tetap kan, ini kita distribusikan duanya ke sini, jadinya kita peroleh ini. Terus yang paling belakang adalah 18. Nah, langkah selanjutnya kita kumpulkan yang memuat n kuadrat, nih ya, koefisien n kuadrat, yang memuat n kuadrat apa aja, yang memuat n apa, dan suku konstannya apa. Nah, kita lihat di sini yang memuat n kuadrat tuh ada ini kan, -cn kuadrat. Jadi di sini ada -c, kemudian di sini ada 2cn kuadrat, c terus kalikan dengan n kuadrat. Kemudian suku yang memuat n itu ada ini, -2c, tapi ingat dikalikan -c di depannya kan. Jadi di sini kita punya 2c, kemudian di sini ada -dn, jadi di sini -d. Di sini ada 2c kali -4n, jadinya adalah -8c. Ada 2dn, jadi kita tulis 2d, di sini 18, sini 18. Terus n ya. Kan tadi kita emang ngumpulin suku yang ada n-nya. Sama, terus yang terakhir tinggal yang konstantanya itu yang k, ini tinggal utak-atik persamaan aja kita peroleh, ini kita sederhanakan, masing-masing disederhanakan, ini juga disederhanakan, ini juga disederhanakan. Jadinya adalah bentuk yang ada di sini. Oke, langkah selanjutnya kita cocokkan koefisien-koefisiennya, koefisien n kuadrat, koefisien n, dan koefisien dan konstanta dari dua bentuk ini. Kan sama kan ini dengan ini. Oke, untuk koefisien n kuadrat itu kita tidak di sini tidak memberikan informasi apa-apa ya, memang jelas sama kok C. Nah, untuk koefisien n kita punya di ruas kirinya ini ada D, di ruas kanannya ada sekian ini. Oleh karena itu kita peroleh persamaan ini ya, -6C tambah D tambah 18 sama dengan D. Ini menyamakan ini dengan ini. Kemudian untuk suku konstannya di sini ada 7C min 3D. Di sini nggak ada konstantanya, berarti 0 kan. Berarti kita peroleh 7C min 3D sama dengan 0. Oke, kita selanjutnya selesaikan persamaan ini. Kita peroleh, kalau dari persamaan pertama ini kan D-nya cancel. Berarti 6C-nya 18 alias C-nya itu adalah 3. Kemudian 7C min 3D sama dengan 0 itu ya bisa kita bahas seperti ini. Oke, ini cukup mudah diselesaikan ya karena persamaan pertamanya sudah memberikan nilai C. Jadi tinggal kita masukkan ke persamaan kedua, kita peroleh hasil akhirnya adalah C-nya 3 dan D-nya adalah 7. Oke, jadi solusi parsialnya itu sudah kita dapatkan, yaitu solusi parsialnya itu kan adalah ya ini ya. Dengan C dan D-nya kita masukkan nilai yang ada di. Jadi kita peroleh solusi parsialnya itu yang ini, dan di sini langsung ya. Jadi solusi umumnya AN sesuai dengan petunjuk yang di depan itu adalah solusi parsial kan, itu sama dengan solusi homogennya tadi bentuknya ini, solusi parsialnya adalah ini ya. Oke, jadi kita punya AN-nya bentuknya seperti ini. Nah, langkah terakhir setelah kalian dapat ini, baru kalian manfaatkan nilai awalnya. Oke, ini sedikit lagi selesai, tidak bohongnya aku sedikit lagi. Oke, menggunakan nilai awalnya kita peroleh tadi di depan itu A0-nya 8 dan A1-nya itu 0. Jadi 8 sama dengan A0, A0 itu sama dengan apa? Kan kita punya bentuk ini ya. Jadi ini kalau kita masukkan 0, ini jadi A ditambah B. Ini kalau dimasukkan 0 kan jadi 0 ya. 3 kali 0 kuadrat ditambah 7 kali 0. Kita peroleh persamaan yang pertama seperti ini, tinggal A plus B. Kemudian untuk persamaan kedua, 0 sama dengan A1, ini nilai awalnya. Kemudian A1 itu sama dengan apa? Ini kalau kita masukkan 1 jadi 2, berarti 2A ditambah -1B atau dikurangi B saja langsung begitu. Kemudian ini kalau kita masukkan N-nya 1, ini -1. Ini masukkan N-nya 1, jadi
jadi 10 ya, berarti min 10. Jadi kita peroleh persamaan ini, jadi kita peroleh sistem persamaan ini. Oke, cukup mudah untuk diselesaikan ya, cukup sederhana, kita peroleh A-nya 6, B-nya 2. Tidak harus aku detailkan kan ya prosesnya di sini. Sistem persamaan linear biasa, kalian juga sudah belajar cara mencari solusinya. Oke nih. Nah, berarti kita udah dapat nilai A dan B-nya. Tadi kan yang belum diketahui tinggal A sama B ya. Ini kan tinggal A sama B. Nah, udah dapat A sama B ya, berarti ya sudah. Jadi kita peroleh solusi akhirnya, solusi dari relasi rekurensi yang diberikan itu adalah AN sama dengan A-nya ganti 6, B-nya ganti 2, terus yang belakang, jadi yang ini kan udah kan ya. Oke, itu bisa kita tulis juga seperti ini ya, karena ini sama-sama ada min 1 kan, maka bisa kita jadikan 1 seperti ini, di mana persamaan ini berlaku untuk setiap bilangan asli dan juga 0 ya. Ini bilangan asli digabung 0 itu berarti bilangan asli dan 0. Berarti bilangan bulat non negatif. Kan suku barisan tadi kan indeksnya dari 0. Oke. Jadi solusi akhirnya ya AN-nya itu adalah rumus eksplisit. Oke, sampai untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada karena udah jam 17.10 juga mungkin bisa kita akhiri dulu. Terima kasih yang udah ikut sampai akhir sekarang 6. Ya mungkin ada keperluan lain ya tidak masalah. Tapi secara umum memang peserta tutorial tuh semakin kesini semakin dikit kok. Ya di sini aku juga udah nulis ini ya. Ini berarti soal nomor berapa? Karena rencanaku tadi aku kira bakal sampai sih. Ya nanti file ini aku kirim sekalian lah ya. Nggak apa-apa lah ya yang ini ya. Kalau kalian mau belajar duluan. Tapi ini contoh yang kurang bagus sih karena terlalu panjang ternyata. Ya panjang nggak ya? Maksudnya ngitungnya terlalu banyak dan terlalu berat menurutku. Tapi karena aku udah telanjur bikin contoh ini terus aku coba kerjain. Nyampe tengah baru nyadar ya udah lanjut. Ya ini silakan kalian pelajari kalau kalian tertarik belajar duluan meskipun belum nyampe. Nanti aku share filenya, aku share rekamannya juga seperti dia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini bisa aku akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi setelah Idul Fitri ya minggu kelima. Jangan lupa untuk presensi. Selamat berbuka kalau sudah buka di sana. Kalau aku banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan, jangan lupa isi presensi.